warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fastiara Putri Sahara atau bisa waktu Nikah dan episode My Daily 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai tradisi budaya di beberapa adegan selama luar negeri. Kita tahu bahwa drama negeri itu zaman sekarang itu merupakan seri tontonan yang paling wajib ditayangkan oleh semua kalangan, baik dari kalangan anak sampai dewasa. Mungkin ada beberapa tahun belakangan sekarang ini, drama luar negeri itu tuh setiap negara tuh pasti dengan slot yang berbeda-beda. Sebut saja di drama Turki ada disebutnya Dizi, drama Malaysia juga slot drama ya, dan juga ataupun drama India ya, drama India, drama Jepang, drama Tiongkok, bahkan sampai drama Korea itu paling fenomenal tuh drama Korea dan juga drama Thailand dan juga Filipina. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih tradisi seperti itu? Jadi mengenai tradisi agama itu penting banget buat kalian yang jadi disclaimer dulu ya, aku nggak mengejar sekalian buat kita agama itu ya, tapi aku menjelaskan kepada kalian tuh supaya kalian tuh iman kalian tetap kuat ya, walaupun kalau drama itu beda-beda ya. Pertama kita dimulai dari bicara agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang sangat Abrahamic ya, Abrahamic yang paling baik dianut manusia, terutama di negara yang seperti itu. Sebenarnya negara Islam di dunia seperti Indonesia ada Turki, Saudi Arabia, Mesir, Iran, Irak, Qatar, bahkan sampai dan sebagainya. Jadi dan drama paling menonjol Islam yang perlu kita bangun adalah drama Turki ya. Jadi disebut istilahnya Dizi. Kenapa? Kita menemukan bahwa adegan pernikahan. Pertama dari adegan pernikahan dulu. Jadi adegan pernikahan itu ya, drama Turki itu berbeda halnya Islam itu beda hampir sama hal dengan yang ada di Indonesia. Yaitu ketika para pengantin prianya itu tetap menggunakan tuxedo warna hitam seperti biasa ataupun warna beragam, dan perempuan tetap menggunakan gaun dengan adanya kurung seperti biasa seperti kebanyakan pengantin Amerika. Tapi adatnya tetap sama. Ada ijab kabul, ada ada ijab kabul, ada juga resepsinya. Itu penting banget potongan ya di drama Turki. Banyak sekali di dunia drama Turki mereka adegan seperti itu. Kenapa? Karena Turki terkenal dengan agama Islam itu benar banyak sejarah, banyak banget ya, terfakta banget. Di tahun 2024 lalu Shahidullah atau dalam Indonesianya Aziz dalam hati itu dan merupakan drama Turki dengan Islam yang paling bagus. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana kita kehidupan manusia bisa bersyukur dengan Allah ya, mengenang bersyukur. Tapi bukan hanya adatnya, tetapi pesan ceritanya juga menukung tentang Islam juga sangat bagus ya. Aku udah pernah nonton sendiri, kalian bisa nonton setiap hari di STV itu jam 2:30 ya, Senin sampai Jumat jika aku kedua ada karnaval. Tapi kalau jika tidak ada karnaval STV itu setiap hari ya. Jadi kalian nggak minta seperti itu ya. Oke, nah berkaitan dengan itu juga tidak hanya pernikahan yang populer, tapi ada pemakamannya di Turki bagaimana? Sama, tetap ada kain kafan jasad dilakukan masyarakat Islam, tapi harus dibekukan terlebih dahulu sebelumnya dimandikan ya. Dimandikan dulu, tapi dimandikan dulu jenazahnya, baru dibekukan di dalam salah satu lemari khusus yang kayak bentuk seperti locker, tapi bisa untuk menyimpan jenazah. Banyak tahu berbagai jenazah seperti itu. Hal ini bertujuan agar jenazahnya orang yang meninggal itu lebih segera dan seperti kain kafankan. Tapi mengangkat kerananya hampir jauh berbeda dengan di Malaysia. Kan juga kan di Malaysia kan pakai kerananya kan bentuknya kayak peti gitu. Kalau di Indonesia itu kan kayak dari metal. Nah, maka dari itu tradisi pernikahan tahlilnya sama. Nah, ada kalimat tahlilnya yang menggunakan seperti itu, aku nyebut tapi sama diwakilkan oleh para iman. Banyak terbukti setelah drama Turki seperti yang aku bilang tadi di awal, tahlil juga ditemukan seperti itu. Tapi selain itu juga selain pernikahan dan pemakaman, ada juga tahlil ya. Kalian sering mendengarkan drama Turki ada Al-Quran itu bagus, nonton Al-Quran itu bagus karena Turki itu yang aku bilang sekali lagi adalah negara basis Islam. Jadi ini tetap juga buat kalian yang rasa lebih mengenal dunia luar Islam berada di dunia ya. Selain itu, selain agama Islam yang populer, nah drama telenovela atau Meksiko itu tuh banyak menggunakan Katolik Roma. Kenapa? Jadi Katolik Roma itu tuh merupakan agama yang paling dianut kedua setelah ini disclaimer dulu buat kalian yang nonton yang agama Nasrani seperti itu. Jadi tradisi pernikahan itu sama halnya dengan berbeda ya dengan di Indonesia. Kalian bisa nonton, kalian cari kata dianggap misalnya nih, cari episode 50, 63 dan 98. Itu kali pernikahan itu paling bagus. Kenapa? Karena pengantin laki-laki dan perempuan itu tetap sama kayak tuxedo dan juga ada velnya tetap sama. Tapi upacara adat akabulnya itu dilakukan di gereja. Oh tadi kan kalau di Turki itu kan bisa bebas mana aja, tapi paling utama tuh di masjid. Nah kalau di gereja ada pernikahan ada bisa dikatakan kuota gini. Ada kuota paling penting di pernikahan itu apapun yang hendak mendukung manusia ataupun seputar Tuhan tetap tidak terpisahkan dengan manusia. Itu penting. Kalian bisa menemukan di drama Turki yang Turki
secara novel seperti itu. Jadi tradisi pernikahan di Meksiko itu tuh berbeda halnya. Ini ada komuni ya. Jadi komuni itu tuh penting banget di masa pernikahan karena bisa untuk menyucikan diri. Sama, tidak hanya di Meksiko tapi juga di negara Amerika lain ataupun negara Eropa. Tapi kita akan bahas Meksiko ya. Lalu kemudian tradisi lain selanjutnya, pengantaran saksi untuk pengantin itu akan menandatangani buku-buku dokumen. Lalu diikuti langsung dengan tapi pengantin terlebih dahulu baru saksi-saksinya ya. Enggak salah. Maksudnya serba balik. Jadi saksi pengantin wanita dulu baru pengantin wanitanya. Jadi itulah tanda bahwa pengantin yang sudah menikah kan sudah suami istri. Itu memang seperti itu. Nah, sekarang tentang kelahiran. Jadi kelahiran itu kalau pada negara Meksiko ya, itu tradisinya harus ke ini dulu supaya beban fisikal dan di gereja supaya nantinya itu tadinya itu kelihatan sama itu banyak tradisi seperti itu. Nah, untuk pemakaman, untuk pemakaman adat Meksiko ya, tapi mungkin agak radikal ya kalau aku membahas kok ini. Jadi pemakaman ada di negara Katolik Roma di Amerika itu banyak banget, itu kan di gereja dengan ada pemakaman terakhir, ada misa dan segala macam. Pokoknya seperti misa pernikahan itu penting ya. Oh ya, satu lagi di pernikahan itu juga ada jamuan untuk bisa menikmati hidangan saya seperti resepsi. Nah, balik ke pemakaman. Kalau pemakaman itu sudah sama halnya dengan kebanyakan seragam pada umumnya ya. Jadi para pelayan itu pakai baju hitam. Tapi kalau misalkan terperikan materi itu juga boleh ada juga sih drama Turki yang melakukan baju hitam juga. Nah, jadi kalau pemakaman di Meksiko itu peti jenazah itu boleh, tapi dalamnya dengan ada tanda tulisan yang seperti itu. Nah, yang terakhir agama Hindu. Nah, nanti di hanya satu lagi dari negara Meksiko, pernikahan umat Nasrani itu ada di negara Korea, memang seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir agama Hindu. Nah, agama Hindu itu merupakan agama yang tidak terlalu populer, tapi bisa dikenalkan dengan sejarah banyak sekali. Banyak tradisi di India seperti ada pernikahan itu mengenai anak mengikuti adat sendiri. Terus juga pemakaman itu dikremasi, penting karena kalau pemakaman India itu kan kita kan kalau orang meninggal itu kan ada dua, ada yang dikremasi, ada yang dikubur, tapi kalau dikubur itu dikremasi dengan nama India ya. Nah, kalau kalian masih mau nanyain tentang ada kesalahan lagi di negara agama yang juga mau negeri, kalian saya kasih kolom komentar ya. Dan ini sekali lagi sebagai penutup disclaimer dulu, ini aku enggak video ini bukan tujuan untuk menyebarkan karena agama lain, tapi kalian bisa mendalami betul bagaimana tradisi adat di negara ini mengikuti secara agama monoteis tersebut ya. Oke, semoga kalian juga bisa manfaat. Yang lupa seperti biasa tuh follow channel aku, kalau subscribe channel aku kasih tahu apa saja tradisi agama lain dan tradisi secara agama luar negeri versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.